Bagaimana asyadu wat'a, bagaimana qiyamul lail kita itu menggabungkan antara hati, lalu mata lebih fokus, lalu sama mendengar. Ketika kita misalnya jadi makmum atau jadi imam atau salat sendiri, kita lebih mendengar, lebih mudah mendengar apa yang diucapkan oleh lisan kita atau lisan imam. Dan lisan, kalau kita baca sendiri jadi imam, kita lebih menghayati. Kalau misalnya kita jadi makmum, pada saat doa ruku, doa i'tidal, doa sujud itu lebih dalam. Ini yang harus diperbaiki, dan inilah keunggulan sholat malam. Sholat malam sangat memudahkan itu, karena sekali lagi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka pilihlah ibadah yang terbaik, dan ibadah yang terbaik adalah qiyamul lail yang menggabungkan 4 unsur, sekali lagi sholat, qiraatul Quran, doa, dan tafakkur sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Dan untuk bisa mendapatkan sisi itu, maka kita harus melibatkan dan memainkan peran hati, mata, telinga, dan lisan. Itu poinnya. Dan sekali lagi, semakin malam maka seharusnya semakin khusyuk, karena dunia lebih tenang, hiruk pikuk dunia lebih reda, dan kemaksiatan dunia itu lebih hilang, dan suara lebih syahdu, suara lebih tenang, dan itu mempengaruhi kehusyuan. Oleh karena itu, kata Imam Al-Qurtubi bahwa ayat di atas adalah keutamaan sholat lail atau sholat malam dibanding sholat di siang hari. Itu menunjukkan keutamaan, dan yang terbaik melakukan qiyamul lail adalah di 10 malam ini. Makanya para ulama kita yang berhasil mewujudkan 4 unsur itu sangat semangat dalam qiyamul lail. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, idza gharabatis syamsu farihtu bidhullam li khalwati bi rabbi. Allahu akbar. Apabila matahari terbenam, hati saya itu senang sekali dengan suasana gelapnya malam. Kenapa? Karena disitulah waktu saya berkhalwat dengan Rabb saya. Jadi ulama dulu itu begitu masuk waktu malam itu senang, karena inilah waktu saya berkhalwat dengan Rabb saya. Khalwat itu artinya berdua-duaan, dalam arti ini ibadah private saya dengan Rabb saya. Saya bisa munajat, karena orang yang sholat yunaji Rabbahu, ia sedang bermunajat, ia sedang berkomunikasi dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wa idza tala'at, dan apabila matahari terbit, kata Fudail, hazintu lidukhulin nasi alaih, aku sedih karena pengaruh manusia kembali masuk ke dalam diriku. Allahu akbar. Jadi aku akhirnya berinteraksi lagi dengan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kadang-kadang kita nggak mau gibah, harus dengar gibah dari lisan orang. Kita udah bertekad nggak mau dengar kata-kata yang nggak baik, dengar dari lisan orang. Kita bertekad untuk lebih fokus baca Quran, diajak ngobrol sama orang. Makanya para ulama mengatakan, kalau masuk waktu pagi saya agak sedih, karena saya nggak punya waktu seprivate ketika waktu malam. Nah sekarang kita tanya diri kita, 10 malam ini, apakah kita merasakan hal yang dirasakan oleh Fudail bin Iyad? Kita masuk waktu malam senang gitu loh. Semakin malam semakin senang, karena ini waktunya kita munajat kepada Rabbul Alamin. Jadi mencari Lailatul Qadar itu bukan beban, tapi sebuah kesenangan, sebuah keceriaan, sebuah hal yang ditunggu-tunggu. Dan itulah arti dari ihtisab. Arti dari ihtisab kan itu imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala. Cari Lailatul Qadar itu punya harapan, hadirin. Makanya ada yang menarik dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan qiyamul lail. Beliau mengatakan begini dalam Thariqul Hijratain. Kata beliau rahimahullah, simak baik-baik, dan ini cocok sekali dengan makna ihtisab. Kata beliau, seorang hamba itu yang sejati, ka'annahu fi sijan wa dhiqin wa ghammin hatta taqdur as-shalah. Dia itu hidupnya itu seperti dalam penjara, dalam kesempitan, dan dalam kondisi yang rentan sedih sampai datang waktu sholat, dan sampai dia hadir untuk mengerjakan sholat. Fayajidu qalbuhu qad infasaha wansyaraha wastaraha. Lalu ketika dalam sholat hatinya itu, atau fayajidu qalbahu qad infasaha wansyaraha wastaraha, dia mendapatkan hatinya itu lapang, luas, dan rileks sesuai dengan ihtisaban. Ihtisaban tuh ini, hati itu lapang, hati itu luas, hati itu rileks, hati itu tenang. Ini PR kita di 10 malam ini. Kita harus beralih dari perjuangan menahan rasa ngantuk sampai pada titik nyaman, lapang, dan rileks.